Terus kenapa kampus-kampus di Makassar yang dulu dikenal sebagai, kampus yang progresif, kini terlihat lebih minim ya gerakannya? Politik hari ini saya melihat tidak lagi menjadi perjuangan gagasan intelektual, tapi justru menjadi perjuangan karir. Terus ini apakah benar banyak aktivis mahasiswa hari ini lebih dekat dengan dibanding mengkritisinya? Ini justru mengubah orientasi pergerakan mahasiswa yang tadinya idealis menjadi kalkulasi. Sudah terikat dengan kepentingan-kepentingan politik ketika idealisme itu sudah tersandra bagi saya. Yang sandra Adalah beberapa waktu terakhir kita menyaksikan bagaimana gerakan mahasiswa di sejumlah kampus besar di Pulau Jawa kembali menunjukkan taringnya. Di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, hingga Universitas Negeri Jakarta, ITB, dan lain-lain, di mana mahasiswa aktif mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah pusat. Mulai dari isu makanan bergizi gratis MBG, koperasi desa Kopdes, hingga kritik langsung terhadap kinerja kementerian, suara mahasiswa kembali hadir, keras dan juga terstruktur. Namun, jika kita menoleh ke Makassar dan Sulawesi Selatan, kampus-kampus besar seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, hingga Universitas Muslim Indonesia justru terlihat lebih senyap. Pertanyaannya, ada apa dengan gerakan mahasiswa di Sulsel pada hari ini? Apakah daya kritis yang melemah? Ataukah ada faktor lain? Relasi kekuasaan, jaringan elit, dan bahkan perubahan idealisme. Di studio telah hadir seorang aktivis mantan bagian dari gerakan Revolusi Demokratik, Amar Anggriawan. Sekarang ketua umum ya? saya ketua Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina, berarti yang ngatur-ngatur semua gerakan, adik-adik. Ya, Seperti juga, itu Pak. ya? Tetap pada keputusan-keputusan kolektif. Oke. Fenomena ini bukan sekedar perbandingan geografis ya, tetapi soal dinamika intelektual dan keberanian politik mahasiswa. Mahasiswa di Jakarta dan Jawa aktif mengkritisi program MBG, Kopdes yang dinilai belum matang secara distribusi, wacana Kopdes juga yang memicu perdebatan soal efektivitas, kritik terhadap kinerja kementerian, transparansi, anggaran, dan juga kebijakan publik. Aksi mahasiswa muncul dalam bentuk kajian terbuka, pernyataan sikap resmi lembaga hingga demonstrasi terorganisir. Amar, apakah Anda melihat memang ada kesenjangan keberanian antara mahasiswa di Jawa dan juga Sulsel? Ini agak kontradiktif memang pertanyaannya. Iya, saya tidak melihat ini semata karena persoalan keberanian, tapi ini tentang ekosistem gerakan. Di Jawa, akses terhadap jejaring nasional sangat dekat, sehingga gerakan-gerakan kawan-kawan di Jawa, advokasi kawan-kawan di Jawa ini lebih terpelihara. Berbicara terkait Sulawesi Selatan, khususnya Makassar ini, ada ada penyempitan dari daya kritis kawan-kawan yang kemudian tidak terakomodir, tidak terfasilitasi lagi secara sistematis. Terus kenapa kampus-kampus di Makassar yang dulu dikenal sebagai kampus yang progresif, kini terlihat lebih minim ya gerakannya? Makassar pernah menjadi menjadi epicentrum gerakan ya, khususnya di Indonesia Timur. Ya. Makassar dengan sejarahnya bahkan menjadi pemantik api, pemicu api dari berbagai momentum skala nasional di masanya. Hari ini kawan-kawan terjadi, kalau saya melihat ini ada fragmentasi gerakan yang sedikit bergeser dengan berkurangnya konsolidasi kawan-kawan di kampus-kampus, soliditas kampus-kampus, kawan-kawan aktivis, sehingga
energi kawan-kawan ini banyak terkuras, banyak terpecah, tidak lagi berada pada tekanan politik yang sama. Beda gitu. Beda. Saya dulu di Forkot tahun 98 dengar Makassar tuh luar biasa. UMI, Unhas, 45, sekarang 45 udah Ya. nggak ada ya, berubah jadi Bosowa. Kenapa? Pertanyaannya kenapa mereka diam gitu? Atau mungkin karena ketua IK-nya rata-rata masuk di pemerintahan. Ya, yang pertama ada faktornya itu realitas ekonomi. Maksudnya Realitas ekonomi dengan kondisi ekonomi kawan-kawan itu, kawan-kawan justru bergerak itu sesaat dan tidak substansif, sehingga gampang padam. Jadi isunya kurang nasional ya? Kurang nasional. Lebih kepada cenderung isu-isu lokal yang dimainkan. Ya, yang cepat aja respon-respon daripada orang-orang yang diberikan shock terapi, lebih seperti itu. Ini apakah ini soal kualitas analisis yang menurun atau ada faktor lain yang lebih struktural? Kalau saya melihat ini bukan terkait individualistik, ini terkait secara struktural, bahwa lembaga-lembaga di kampus ini tidak lagi sudah berkurang dari konsolidasi kajian-kajian strategis terkait isu-isu nasional, serta minimnya dominasi lembaga-lembaga gerakan yang secara kaderisasi, secara ideologisasi ini betul-betul terukur, sehingga kawan-kawan ya itu banyak terkuras dengan intervensi eksternal, intervensi internal dalam kampus, di mana di kampus-kampus hari ini, di kampus-kampus besar itu sudah tidak lagi diberikan ruang nginap tengah malam di kampus untuk melakukan kajian-kajian, itu sudah mulai dibatasi. Sudah nggak boleh. Seperti di UI Nalaud ini sudah nggak boleh jam 7 tutup, kecuali ada izin dari pihak kampus untuk melakukan itu. Padahal kampus kan pusat belajar laboratoriumnya gerakan. Ya, tapi dengan forum rektor kemarin, itu kampus tidak lagi menjadi laboratorium gerakan, tapi murni hanya tempat belajar memenuhi persyaratan administrasi semata. Semakin nggak cerdas dong mahasiswa kalau begitu. Ya itulah kemundurannya kalau saya melihat itu. Saya begini karena saya dulu keras. Ya. Saya kritis. Salah satu saya masih seperti ini juga karena ingin mengikuti jejak Abanda. Karena Adian Apitupulu sama-sama keras. Yep. Makanya saya nggak bisa bayangkan nanti generasi ke depan ini, lulusan mahasiswa ini kalau ditempa oleh kampus yang nggak boleh kumpul sampai malam, nggak boleh rapat-rapat, itu gimana? Apa jadinya mereka tuh nanti ya? Menjadi generasi alay mungkin ya, tiktokers saja ya. Ya, tiktokers saja. Jadi sosmed memang kecenderungannya mengantarkan kawan-kawan tidak lagi pada isu gerakan yang berbobot, serta gerakan-gerakan massa, tapi lebih banyak pada kritik di sosial media. Terus ini apakah tradisi intelektual diskusi, kajian dialektika sudah tidak lagi menjadi kultur utama di kalangan kampus sekarang? Jadi mereka apa yang mereka lakuin sekarang? Sebenarnya tradisi ini masih ada, Bang. Tradisi ini masih ada, hanya saja dominasinya yang berkurang. Jadi sudah tidak lagi dominan. Ngumpet-ngumpet ya? Ya, sudah tidak lagi dominan dan tidak mengarah pada substansi gerakan-gerakan publik. Mereka hanya ada beberapa kelompok itu hanya berdiskusi hanya untuk memenuhi hasanah pemikiran dan secara kelompok saja, tidak lagi keluar kemudian melakukan agitasi dan propaganda, mencekokkan kesadaran berlawan kepada kawan-kawan yang kurang membaca, kurang mencermati terkait isu-isu nasional tersebut. Atau justru mahasiswa hari ini lebih pragmatis dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya? Wow,
Kalau ini apa ya? Eh, Kecenderungannya ada Mata duitan. mata duitan. Tapi ini ada faktornya. Kalau saya melihat faktornya ini faktor ekonomi, realitas ekonomi. Yang kedua faktor karir. Karir. Apa yang mereka kejar? Daripada lapar, saya harus main. Daripada mati, ya lebih baik saya berkawan. Itu kan resiko-resiko yang harus menjadi tantangan bagi seorang Keras aktivis. juga ya degradasinya moralitas teman-teman mahasiswa sekarang. Tidak Ya, semua ya. Tidak semua. Tidak semua ya. semua. Ini nggak semua. Maksudnya kalau ada seperti itu kok keras juga degradasinya ya. Sangat keras, Bang. Kok Dulu saya masih menemukan senior-senior itu, kita ke rumahnya mencari mereka untuk kajian, untuk mengetahui seperti apa strategi-strategi dalam perlawanan-perlawanan di basis mahasiswa, kemudian melakukan pencangkokan kesadaran berlawan terhadap massa-massa rakyat. Sekarang hampir saya tidak menemukan itu. ya ini coba ya. Ini kan gerakan mahasiswa tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ya. Selalu ada relasi dengan kekuasaan. Baik sebagai oposisi maupun yang terserap ke dalam sebuah sistem. Pertanyaannya adalah seberapa besar pengaruh elit terlokal terhadap gerakan mahasiswa di Sulawesi Selatan? Ya cukup signifikan. Kan ya Kanda ya. Ya cukup signifikan, Abang Dah. Ini bisa saja menjadi peluang, tapi juga bisa saja menjadi risiko. Resiko maksudnya? Risiko ketika daya kritis kawan-kawan itu berubah menjadi menjadi legitimasi kekuasaan. Agak enak ya. Agak asik ini. Pola pikirnya teman-teman sekarang beda sama kita yang dulu-dulu ya. Aduh. Nah, terus? Luar biasa, Bang. Kawan-kawan banyak yang dekat dengan kekuasaan. Tapi saya melihat kedekatan itu kan tidak selalu salah. Ya. Kedekatan itu tidak selalu salah. Tergantung kawan-kawan yang melakoni. Yang keliru itu ketika kawan-kawan menukar alat kontrol ini. Alat kontrol tersebut yang menjadi independensi kawan-kawan itu berubah menjadi ditukar dengan akses dan fasilitas. Karena idealisme itu disebut idealisme ketika Anda sudah memiliki, tadinya nggak ada menjadi ada. Iya. Apakah Anda masih tetap seperti itu atau tidak? Iya kan? Kan Iya. seperti itu. Siap. Tapi ya susah sekarang. Terus ini apakah benar banyak aktivis mahasiswa hari ini lebih dekat dengan dibanding mengkritisinya? Ya lagi-lagi saya jawabnya gini, Pak. Berat ya pertanyaan saya. Iya berat. Karena Anda harus mewakili semua kepentingan yang ada di lapangan. Betul. Dan ingat ini cuma oknum ya, kami mau bicarakan oknum ya. Oknum mahasiswa ya, oknum mahasiswa yang murahan. Iya. Kalau yang mahal nggak usah tersinggung. Nah, terus gimana? Orientasi kawan-kawan yang ya terkait kedekatan dengan elit politik itu. Ini saya melihatnya realitas baru di 5 tahun terakhir. 2004 itu masih keras mahasiswa Makassar. keras. Wah luar biasa itu. Masih demo BBM, baru mau naik udah di demo. Sekarang udah naik nggak ada demo-demo juga. Bingung kita juga melihatnya. Politik hari ini saya melihat kan berbicara pemimpin, berbicara ini kan tentu kita berbicara politik di negara demokrasi ini. Jadi
politik hari ini saya melihat tidak lagi menjadi perjuangan gagasan intelektual, tapi justru menjadi perjuangan karir bagi kawan-kawan. Karir di kampus maupun Maupun pribadinya ya. pribadi, keluarga dan sebagainya. Ini justru mengubah orientasi pergerakan mahasiswa yang tadinya idealis menjadi kalkulasi. Hitung-hitungannya banyak. Hitung-hitungannya banyak. Jadi gerakan itu berbicara untung rugi sekarang, Bang, kalau saya melihatnya. Kalau teman-teman GRD? Ya, sampai hari ini kita masih menjaga idealisme itu. Bisa marah Arsoni nanti kalau udah. Ya, bagaimana Amar melihat fenomena mahasiswa yang sejak awal sudah berorientasi ke jabatan gitu, atau jaringan politik melalui kepentingan lokal misalnya, atau kekuatan lokal. Jadi yang dipentingkan ini kepentingan lokalnya atau kekuatan lokalnya ketika bergerak mereka. Ketika bergerak tentu kepentingan lokal. Kepentingan lokal ya. Iya, karena dekat dengan irisannya dekat. Irisannya dekat. Mungkin gara-gara itu makanya males mereka sekarang membawa isu aksi demo, isu-isu nasional. Iya, karena respon terhadap gerakan mereka itu ya bagus kalau direspon, karena mereka tidak lagi mendominasi gerakan-gerakan itu. Hanya saja kawan-kawan saya melihat ini yang paling berbobot adalah isu yang kemudian tetap saja menjadi menjadi senjata-senjata perlawanan mereka. Kalau secara kuantitas kawan-kawan sudah berkurang ya. Terus ketergantungan pada relasi, proyek, jaringan membuat gerakan menjadi tumpul. Sepakat nggak itu? Kalau saya sepakat. Berarti ngacoin juga ya? Ya ngacoin, Bang. Sepakatnya gini, kawan-kawan yang sudah terkooptasi dengan hal itu tentu tidak lagi ingin berbicara lantang, karena sudah terikat dengan kepentingan-kepentingan politik. Ketika idealisme itu sudah tersandra bagi saya. Yang sandra adalah kepentingan itu. Dan senior, sebut aja senior. Ya, senior, salah satunya senior yang sudah menjadi bagian daripada elit politik itu. Senior udah enak juga masih ngaco-ngaco juniornya. Saya cuma mau saya cuma tolong jawab ya dengan jujur. Apa benar teman-teman, khususnya di teman-teman di GRD itu dapat tekanan, ancaman? Kalau tekanan kita sudah melewati itu dari awal GRD lahir di zaman Jokowi sampai hari ini di zaman Prabowo, tapi memang lebih masif di zaman Pak Prabowo ini sebagai presiden. Kami menemukan beberapa kawan-kawan sudah dilakukan black campaign, sudah dibuatkan akun-akun anonim yang mirip dengan lembaga kami, dan banyaklah teror-teror dan fitnah itu. Teror secara pribadi, person ada? Person ada, chat pribadi ada. Kemarin sempat kawan-kawan itu ada alat deteksi alat sadap di kap motor. Itu kita kurang tahu oknum siapa yang melakukan itu. Makanya kawan-kawan kemarin mencoba minta perlindungan di PBHI Sulawesi Selatan. Saya kira sama polisi. Polisi di demo tapi polisi didatengin, gimana ceritanya tuh? Ya lucu, Bang. Lucu juga kan, kayak gitu. Apakah ada rasa takut baik secara langsung maupun tidak langsung yang membuat mahasiswa enggan bersuara gara-gara itu tadi misalkan? Ya kalau secara langsung tidak, tapi yakin kawan-kawan secara yakin tuh enggak takut. Kalau secara langsung tidak, Bang. Saya pribadi, tapi kawan-kawan ini yang kemudian coba dicekoki lewat keluarga, ada keluarga yang tawarin duit nggak?
Ada bang, Ada. ada, Nggak diambil? nggak diambil. Kurang banyak atau nggak cocok harganya atau memang nggak mau? Ayo, Nggak mau bang. nggak mau Iya. ya. Coba mau udah selesai di barang. Kirain karena nggak cocok harga lu. Tapi enggak lah. Saya yakin teman-teman nggak seperti itu. Kita ya, ini gerakan besar selalu hadir dari ideologi dan idealisme. Tanpa itu gerakan hanya menjadi reaksi bukan arah. Apakah mahasiswa hari ini masih punya ideologi yang sangat kuat? Mahasiswa ya? Mahasiswa. Ideologi masih ada, hanya saja tidak merata. Nggak merata. Nggak merata. Jadi terlalu banyak organ-organ taktis, organ-organ nasional yang masuk kembali ke kampus-kampus. Sehingga kawan-kawan ini tidak lagi fokus pada sebuah sentral isu yang sama. Kalau berbicara ideologi, ya kawan-kawan masih sih, hanya saja kesadaran berlawan ini yang kurang. Berapa sih kekuatannya teman-teman di GRD sekarang? Berapa orang? Kecil bang, secara kuantitas kami kecil, tapi kami 100, 200? kalau 100 ada bang. Tapi kalau 100 pemikir semua, jago bakar ban juga bahaya juga itu. Ya, tentu mampu ya menjadi pemicu api lah bang. Kita berharapnya ke situ. Apakah gerakan sekarang kehilangan arah karena tidak lagi berbasis gagasan? Kalau dari segi gagasan, kalau semua gerakan yang tidak berbasis gagasan itu tentu tumpul, hanya sesaat dan tidak mampu merubah kebijakan. Sementara gagasan-gagasan ini lahirkan dari sebuah peristiwa, kajian-kajian dari kampus yang kemudian berdialektika menjadi sebuah proses perjuangan yang hidup. Dan ketika itu sudah tidak terjadi, maka gagasan-gagasan ini saya anggap itu adalah sebuah sebagai sesuatu yang tidak bertaji, hampa. Anda menganggap gerakan teman-teman mahasiswa sekarang, saya bicara GRD deh, punya taji nggak? Kalau taji, ya sampai sejauh ini kami menguji kawan-kawan baik pada kesadaran massa buruh, massa rakyat, mahasiswa, ya alhamdulillah kawan-kawan masih tetap setia dalam melakukan perlawanan. Salah satu pentolan aktivis buruh jadi wamen kemarin. Ya itu dia bang. Jumhur. Bang Jumhur Hidayat sudah Pinter jadi juga wamen. ya Prabowo ya. Jelang hari buruh, mantan aktivis buruh dia akan jadi wamen. Gitu. Ya itu memang ya cara elit pemerintah untuk bagaimana minimal mematikan gerakan-gerakan itu. Bisa mati nggak? Saya rasa tidak. Saya rasa atau saya pikir? Saya pikir tidak. Saya pikir tidak. Cuma kalau dalam jumlah besar, Nggak kekuatan yakin. besar, saya pesimis dengan hal itu. Rata-rata saya melihat gerakan itu adalah gerakan-gerakan momentuman aja bang. Hanya sekedar euforia memperingati hari ulang tahun saja. Saya pernah di hari buruh tahun 2017, bahkan ada Kapolres Pelabuhan waktu itu bawa kue ulang tahun. Saya nyanyi-nyanyi di panggung buruh, saya matikan bang. Saya bilang ini 1000 kue ulang tahun tidak bisa ditukar dengan perlawanan buruh menuju kesejahteraan. Jangan beri kami euforia, kami butuh sebuah jawaban regulasi yang jelas, terukur, yang memperjuangkan hak-hak rakyat. Lebih suka ke ini ya. Mereka lebih dikira tuh hari buruh cuma hari ulang tahun. Ya, sekedar seremonial aja, diberikan doa. Padahal permasalahan buruh itu yang belum selesai banyak banget. Ya, ini persoalan perut, ini persoalan. Nggak ngaruh juga Nggak ngaruh. kue ulang tahun. Mau Terus 1000.
Terus gimana peran organisasi kampus? Apakah masih menjadi ruang kaderisasi pemikiran? Peran organisasi kampus, HMJ, BEM, dan UKM itu sangat penting bagi saya. Masih ada kah itu? Saya mau tanya. Masih ada, Bang. Aktif? Aktif. Hanya Cukup proaktif? kalau proaktif saya melihatnya tidak. Gimana ceritanya orang jam 7 malam disuruh pulang? Iya. Nggak aktif lah itu. Iya. Organisasi kampus ini perlu direvitalisasi. Revitalisasi kembali menjadi organisasi sebagai pemicu kajian-kajian kritis. Pemicu kajian-kajian kritis, tidak hanya sekedar memenuhi persyaratan-persyaratan administratif. Jadi saya melihat itu di kampus-kampus HMJ, BEM, mereka hanya sekarang memenuhi administrasi itu. Yang penting ada. Secara normatif, yang penting ada mereka pemilihan, kemudian dilantik, ada program kerja satu jalan, udah pemilihan lagi. Itu aja, Bang. Ini sesuai sama pertanyaan saya ya. Apakah jaringan nasional mahasiswa di Sulsel melemah dibanding dulu dengan sama seperti tadi yang Anda bilang? Ini UKM ini kan ya penting pemilihan jalan, ada program jalan, udah gitu selesai. Kalau saya melihatnya melemah. Melemah? Ya, dulu di zaman saya, Bang, tahun-tahun 2013 itu kami terkonsolidasi lewat awalnya itu KONAMI, Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia, itu sama Bang Adian, Bang Ratna Sarumpait, Ubedillah Badrun dan sebagainya. Kemudian berubah menjadi Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia, Komando. Pada saat itu saya tetap tergabung di dalamnya. Kita itu punya jejaring dan hampir rutin tiap tahun kita melakukan konsolidasi. Kita membuat resume-resume perlawanan yang mengevaluasi apa yang menjadi apa yang menjadi rintangan-rintangan kawan-kawan secara nasional. Hubungan komunikasi dengan jaringan nasional sangat erat. Sangat erat. Sekarang nggak ada. Sekarang saya lihat sangat lemah. Ya melalui TikTok kali, DM-an doang. Ya, itu dia, Bang. Berdemo melalui TikTok ngapain? Terus ini apa yang harus dilakukan untuk menghidupkan kembali tradisi gerakan di kampus? Kampus harus kembali menjadi pusat diskusi berbasis data. Diskusi kan kalau ada kesetaraan pemahaman. Ya kan, kalau nggak setara pemahaman berarti tanya jawab. Ya itu dia, Bang. Bagi kawan-kawan yang konsisten dengan gerakannya tentu punya tanggung jawab untuk melakukan pencangkokan kesadaran bersama. Seperti organisasi nasional, organisasi kedaerahan ini harus satu visi, satu misi untuk sama-sama memukul perlawanan ini. Amar melihat nggak kalau kampus-kampus di Makassar ini, kampus besar lah ya, Unhas, UMI, UNEM, IAIN gitu misalkan gitu, itu kesannya melemahkan ya? Kalau kampus-kampus sangat melemahkan. Ya itu tadi dengan dibatasinya ruang-ruang gerak mahasiswa ini, tidak ada lagi sampai malam kawan-kawan itu, bahkan sudah ditutup kampusnya ketika masuk sudah jam malam. Kok nggak asik ya? Ya nggak asik, Bang. Untung saya tidak berada di zaman ini waktu saya kuliah. Kalau dulu di zaman kita di zaman Orde Baru dilarang di kampus ya kita cari kos-kos atau kita lanjut. Sekarang begitu nggak mereka? Nggak ada di kos-kosan ya udah pulang? Nggak? Orientasinya lain, Bang. Tidak ya itu dia, tidak substansif mereka dalam perlawanan-perlawanan itu. Ini MBG banyak loh masalahnya. Iya. MBG, Kopdes, BBM naik tiba-tiba nggak ada yang bersuara, diem pasrah. Listrik naik. Kalau dulu TDL BBM naik, baru mau naik aja. Iya. Udah pada demo orang. Alauddin sudah tertutup, petani Urip sudah terbakar semua uang dulu. Udah lautan asap hitam. Sekarang sudah tidak lagi. Nggak ada lagi. Terus apakah
masih ada harapan lahirnya tokoh-tokoh muda dari Sulsel seperti masa lalu? Selalu ada. Selalu ada. Setiap generasi kan punya momentum masing-masing. Aktivis Makassar, mahasiswa Makassar telah mencetak beberapa tokoh di masanya, yang hari ini tentu kawan-kawan juga akan berusaha untuk itu. Hanya butuh kesadaran dan keberanian bersama. Itu aja menurut saya, Bang. Butuh kesadaran berlawan dan keberanian kolektif untuk konsisten pada isu-isu nasional. Sekarang kurang. Itu yang hampir tidak ada. Katanya kalau demo kalian, kalau isunya nasional itu nggak diliput ya? Enggak, Bang. Nggak ada yang mau nulis wartawan? Apa ya? Kalau dulu sih, saya baru rilis pers rilis bahwa kita mau aksi itu, Udah rame. teman-teman wartawan sudah, jadikah, sudah di mana? Itu reaktif kawan-kawan Sekarang? wartawan untuk melakukan liputan terhadap kita dulu. Padahal Sekarang udah ditutup aja enggak, sudah macet aja enggak. Bahkan isu yang mereka mainkan juga kadang justru melemahkan teman-teman gerakan. contohnya apa? Contohnya ketika kawan-kawan menutup jalan, ini kan sudah menjadi tradisi dari dulu bahwa ketika ada sesuatu yang kurang, yang perlu dievaluasi, butuh diawasi, kawan-kawan pasti turunnya ke jalan di depan kampus masing-masing. Dulu kita itu diliput keren, Bang, bahwa mahasiswa menuntut ini jelas. Ini nggak ada. Mereka tutup jalan sebagai wujud memperjuangkan itu. Sekarang apa? Yang diliput itu adalah mahasiswa bentrok dengan ini Gojek, karena menutup jalan sama ojol misalkan. Jadi kawan-kawan ini memang sudah kompleks sekali cara-cara birokrasi untuk kemudian mematikan perlawanan-perlawanan yang tentu sejarahnya itu berawal dari kampus-kampus. Memang butuh kayak gerakan seperti bulan Agustus tahun lalu kali ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Butuh satu letupan yang besar. Iya. Akhirnya apa? Merugikan banyak orang. Merugikan. Seperti itu. Terus Amar masih mau turun ke lapangan? Masih. Oke. Apa yang kita bahas hari ini bukan sekedar soal aksi atau tidak aksi. Ini tentang arah, tentang keberanian berpikir, dan tentang posisi mahasiswa dalam menjaga keseimbangan demokrasi. Jika kampus mulai sunyi dari kritik, maka yang perlu kita tanyakan bukan hanya mahasiswa, tetapi juga sistem yang mengelilinginya. Apakah kita sedang menyaksikan kemunduran? Yang jelas, sejarah selalu mencatat perubahan besar, hampir selalu dimulai dari kampus. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di diskusi berikutnya. Thank you, Amar. Siap.